Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Balai Riset Pemuliaan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ombak berdebur di pagi hari, nelayan berlayar menjemput rezeki. Selamat datang kami ucapkan dengan sepenuh hati kepada Komisi 4 dan para hadirin yang kami hormati. Sumber Daya Manusia KKP yang telah melakukan terobosan membuat percontohan Smart Fisheries Village berbasis unit pelaksana teknis di Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan, pemberian pendidikan vokasi dan pelatihan, serta perluasan akses permodalan untuk pengembangan usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi kunci keberhasilan dari Smart Fisheries Village di Sukamandi. Oleh karena itu, Komisi 4 DPR RI mendorong Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk percepatan digitalisasi sistem budidaya melalui integrasi Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data untuk efisiensi produksi. Penguatan peran DigiFactory sebagai pusat inovasi dan inkubasi usaha perikanan bagi generasi muda, dan ekspansi akses pendanaan dan pemasaran melalui sinergi dengan perbankan, BUMDes, serta platform e-commerce perikanan, serta replikasi model Smart Fisheries Village UPT ke seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dari uraian di atas, Komisi 4 DPR RI menaruh harapan besar untuk poin-poin tersebut dapat segera diimplementasikan di daerah lain agar akselerasi pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan membawa manfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penuh inisiatif ini sebagai bagian dari terobosan KKP menuju Indonesia Emas 2045. Seluruh areal masyarakat Jawa Barat itu tertradisi memiliki ikan. Desain arsitektur di Hasanah Kebudayaan Sunda itu terdiri dari 3. 1 rumah, 2 pekarangan, ketiga adalah kolam. Dan itu masih ada di Tasik sampai hari ini. Desain arsitektur itu mencerminkan sebuah ketahanan pangan dalam sebuah lingkungan. Orang Sunda itu prinsip dasar kehidupannya begini, Mas Darwi. Nah, ini berhubungan dengan ketahanan pangan. Buncir leit, loba duit. Bruk di juru, bruk di panto, ngalayah di tengah imah. Di pipir ayah petikeun, di kolong ayah si jagrong, napah rango ayah si jago. Itu di era Pak Harto dulu sering diucapkan ketika mau pernikahan. Buncir leit loba duit, bagi orang Sunda duit itu kedua. Yang pertama itu adalah buncir leit, penuhnya lumbung. Jadi lumbung dulu yang penuh. Kemudian buncir leit loba duit, bruk di juruk, bruk di panto, ngalayah di tengah imah. Makanan itu harus berada dalam setiap sudut kehidupan. Kemudian di pipir ada petikeun, artinya bahwa di sekitar rumah kita harus banyak pohon-pohon sayuran. Kemudian di kolong ayah si jamrong, di kolong rumah panggung itu harus ada ayam. Nah, parango ayah si jago, di situ juga harus ada kambing, sapi. Dan di halaman rumahnya ada ikan. Maka konsepsi ketahanan pangan sebenarnya dalam kaidah berpikir orang Sunda itu bukan perdagangan, tetapi lingkungan. Hamparan sungai itu banyak disewakan oleh oknum. Ada 3 juta, ada 5 juta, ada 30 juta. Jadi hamparan sungai bangunan yang berjejer itu miliaran itu nilainya. Dan hari ini saya bongkarin semua, saya nggak ada urusan dengan siapapun.
Yang penting adalah hak negara harus kembali hak negara. Nah, saya ingetin ke Adinda Bupati yang terhormat, mohon pemandangan alam sawah yang indah di jalur Pantura ini tertutup oleh bangunan liar dan rok pendek. Bagi saya yang duda, itu tadi pusing kepalanya melihat. Nah, ini namanya janem, Bu. Janem. Iya, Bu. Jadi celana dalam banyak dijemur siarnya tadi. Itu bekas tadi malam kayaknya. Mata saya itu selalu aja memperhatikan lingkungan karena diajarin intel oleh Pak Prabowo. Jadi itu namanya bangunan di Janem, Bu. Yang sepanjang jalan itu Janem, tempat karaokean kalau malam. Nah, biasanya sopir-sopir truk mampir di situ. Tetapi kita harus ada solusi, Bupati. Solusinya adalah harus dibuatkan, pemerintah harus berani membebaskan lahan di pinggir jalan untuk membuat rest area gratis bagi rakyat. Untuk apa? Sopir truk itu harus istirahat. Karena harus istirahat, harus ada rest area yang murah bagi mereka, bisa makan dengan baik, dengan murah, dan bisa tidur. Kalau dipaksain nanti kecelakaan di jalan. Jadi membongkar Janem tidak berarti harus menghilangkan penghasilan mereka. Kita siapkan, tetapi dididik. Tidak boleh lagi dagang kue apem, ya. Nanti bikin malu itu orang Subang. Ya, gitu. Ini yang menjadi orientasi. Mudah-mudahan. Dan yang terakhir saya sampaikan ke teman-teman di Balai Penelitian, ada satu ikan, beberapa endemik ikan air tawar udah hilang karena seiring dengan rusaknya. Saya bilang bentur itu sudah hilang. Dan yang paling dekat hari ini yang digemari oleh masyarakat, hilangnya ikan mujair, bukan nila. Jadi ikan nila yang berkembang sekarang itu bukan mujair, itu nila. Ya kan, harganya bagus, tapi yang paling mahal itu adalah nilawati, itu yang paling mahal. Kalau ini kan 30.000 nih. Ikan mujair itu warnanya hitam. Nah, itu masih ada di Tasik. Kemudian yang agak sulit lagi sepat-sim. Dan seluruh ikan endemik air tawar itu hanya ada hari ini, hanya ada di Tasik dan di Ciamis. Di luar itu sudah tidak ada, apalagi di Subang. Orang Subang terlalu bisnis, ikannya selalu hanya dua, saya lihat di Subang tuh, nila, lukmas, nila, lukmas, nila, lukmas, itu saja. Mudah-mudahan Balai Pengembangan ini, dan saya bersedia menjadi mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kelautan, dan bersedia juga memberikan biaya penelitian kalau di KKP-nya lagi kurang duit. Nanti yang paling sulit, Bupati, ketika penelitian adalah jumlah tenaga penelitinya nggak ada di kabupaten, nggak ada. Dan nanti jangan sampai misalnya bidan jadi camat. Nah, untuk itu ini yang menjadi orientasi. Mudah-mudahan pertemuan ini sangat bermanfaat bagi warga, dan mudah-mudahan Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan airnya kembali mengalir dengan jernih. Karena Jawa Barat itu nama kampungnya dibatasi dengan sungai, desanya berbatasan dengan sungai, kecamatan berbatasan dengan sungai, kabupaten berbatasan dengan sungai, provinsi juga dibatasi dengan sungai. Dan nama kampungnya berasal dari nama air. Dari kampung yang paling subur namanya Cimahi, sampai kampung yang paling susah namanya Cisaat. Itu saja, saya terima kasih. Gitu, saya terima kasih. Mas, mohon maaf nanti kalau angkat tangan saya ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu atas kesediaannya. Kalau pada yang semua dilaksanakan di sini. Mohon izin Bu, kolaborasi kami tidak hanya pelatihan ASN KKP saja. Teknisnya kami bawa juga ke tempatnya Pak Acan untuk melihat unsur-unsur budidaya di Balai Riset Budidaya Ikan. Ini capaian-capaian kami Bu. Alhamdulillah kami telah terakreditasi A oleh Lembaga Administrasi Negara
dan juga kami juga terakreditasi A oleh LKPP, Bu. Jadi kegiatan pengadaan barang dan jasa kami melaksanakan sepenuhnya untuk level 1 PPK tipe A, B, C dan tempat uji kompetensi PPJ juga dilaksanakan. Mohon penjelasan, apa benar ikan lele itu kalau dikonsumsi bisa menimbulkan gagal ginjal? Ya, Jelasin. baik. Terima kasih Pak Gubernur, Pak KDM. Nah. Jadi lele yang Nah, lele itu punya saya jelasin dulu ya. Ah. Lele itu punya usus yang panjang Pak, 10 hari. Dia akan memakan bangkai selama 10 hari itu tidak masih deposit. Jadi hasil penelitiannya ketika masih deposit maka bangkai atau darah yang dimakan itu dia akan mengandung banyak partikulat yang mengandung logam besi, zinc dan sebagainya. Nah kalau itu dikonsumsi setiap hari maka depositnya akan dalam tubuh kita. Jadi lele yang sehat yang bagaimana? Tidak makan bangkai. Yang kedua adalah penggunaan probiotik yang baik. Jadi bangkai ayam, bangkai apapun tidak boleh Tidak jadi pakan boleh. lele. Dan itu haram. Artinya haramnya kan memang gini, kan tidak boleh memang kita menggunakan bangkai Pak, mana ada. Jadi kalau peternak lele menggunakan bangkai untuk pakan itu berdosa. Bapak takut, masa lu udah gubernur terus sih? Ya nggak ada masalah. Enggak, berangkatnya dari bawah itu tanpa IMD. Kan dasar pembongkaran kewenangan pemerintah kabupaten. Ya. Mas Eko, ya, gini, kalau Bapak tidak teknis hanya masalah. Saya kan barusan warga protes kepala sekolah nanti dia malah dari 12 turunin jadi 11 tuh per SMA sekarang dipapai dari SMA 1 sampai SMA sekian ya. Datanya tinggal dibaca ya. Nah, siswa yang daftar berapa, daya tampung berapa. Bupati, Papin Prakasa, Papin Super Kaya Anak Bangsa. Lalu ada Milan Senyandung. Ini Mas Musika. Mas Musika. Yang paling berat Mas Daru. Mas siap. Pemuknya. Ayo. Mana? Mana problemnya? Ya, ini saja.
ini kan juga bisa jadi potensi buat kita tuan rumah gitu Pak. Oh iya, jelas lah. Potensi luar biasa untuk kita. Tempat yang disumbang kemudian bisa jadi penyokong juga para kan kita suasembada pangan kan bukan hanya tentang pangan, insya Allah kalau kita bisa menyuplai itu semua untuk masyarakat. Untuk pantangan ini Pak, depannya ada rencana nggak jadi Bapak untuk peternakan dan pertanian nelayan laut? Itu kan tantangan itu kan salah satunya saya sering sebut tentang air, bagaimana air ini kita buat basiskan dulu. Ini juga yang menjadi concern kami, saya dan Pak Gubernur menata juga air fokus menata lagi hutan, menata lagi bangunan-bangunannya agar sumber-sumber air kita akan lebih baik lagi ke depannya, sehingga pertanian, perikanan itu bisa disuplai dengan air yang jernih.